Minimal nggak usah komen-komen yang melambangkan intoleran. Minimal selamatin dakwah kita deh gitu. Mbok ya jangan ketika ada fulan yang ente benci diserang. Ya ngundang si sesat nih. Karena ada sebagian teman-teman kita di dalam memvonis orang lain itu serampangan. Kita kasih solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Zainal. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semoga Allah selalu jaga antum, Ustaz. Amin, amin, Masya Allah. Seperti halnya juga harus menjaga pola pikir, pendidikan bangsa kita nih, Ustaz. Iya, itu karena memang sekarang ini kita disodorkan ketimpangan sosial, Ya, ketimpangan hidup. Makanya kata Profesor Dr. Siti Zuhro, permasalahan bangsa Indonesia ini adalah bukan radikalisme sebetulnya, tapi ketimpangan sosial akibat tekanan ekonomi global pasca COVID atau pandemi ini. ini kita bahas aja sekalian, Ustaz ya. Iya. Jadi obrolan ini kita bahas, apalagi sekarang lagi rame tentang intoleran. Iya, betul. Ya kan, jadi ada pendidikan yang disinyalir bahwa sekolah ini nih pendidikannya ini dicap intoleran gitu. Iya, iya. Nah, dulu kan awal-awal kan sempat rame mengenai radikalisme, Iya. ekstrim, fanatik, Iya. ya apapun itulah ya, terorisme. Iya. Tapi sepertinya sekarang udah nggak menjadi familiar lagi, tapi Iya. malah yang ada dikit-dikit. Nah, ini kayak beritanya nih. Waspadai tren peningkatan intoleransi di kalangan siswa. Iya. Perlu diwaspadai juga adanya peningkatan tren sikap intoleran dan potensi terpapar radikalisme. Nextnya deh. Tadi berita dari TV One juga nih, satu lagi nih Ustadz, menarik nih. Coba kita buka. Ya, Dim. Nah, ini intoleransi di sekolah negeri merisaukan. Mulai dari dipaksa berjilbab, belajar tak sesuai agama, dan seterusnya. Jadi ini gimana Ustadz? Artinya nanti akan nyambung terhadap ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ya, eka-eki. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ya, artinya orang yang kiri bilangnya lu terlalu kanan. Ya. Orang yang di kanan bilangnya terlalu kiri. Nah, ini kan juga harus kita bahas nih Ustadz. Sebenarnya Islam secara moderat tuh yang memang secara moderat itu kayak gimana gitu? Ya, istilah intoleran atau radikalisme atau ekstremisme itu sebetulnya impor. Yang pertama kali kata Ernest, ini seorang peneliti tentang Islam Asia Tenggara, dan mereka adalah non-Muslim dia. Itu mengatakan yang pertama kali menggulirkan istilah radikalisme dan terorisme adalah Prancis. Oh ya? Iya. Dan yang pertama kali menggulirkan istilah fundamentalisme adalah Amerika. Artinya semua ini muncul dari kalau kita bisa katakan derivasi yang telah dibikin oleh mereka yang memang sejak awalnya bibit-bibit tidak suka sama Islam itu ada. Nah, akhirnya jatuh kepada apa nih pelabelisasi ini nih? Labelisasi ini otomatis akan menyulitkan gerak Muslim yang notabene mereka itu dianggap Puritan. Istilah Puritan itu kan dulu sempat menyeruak. Puritan itu mereka yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, istilah Puritan ini sudah tidak menggigit lagi. Maka dimunculkan ini istilah baru lagi, yaitu radikalisme, ekstremisme. Siapa mereka? Mereka yang yang dianggap beragama Puritan. Gitu. Itu sumber utamanya itu. Ya, otomatis kalau kita lihat masalah Puritanisme ini menjadi isu global di mana mereka itu dianggap terlalu fanatis, sama agama lain kurang toleran, sehingga muncul lagi istilah intoleran. Yang bahaya di kalangan mereka, intoleran itu adalah mereka yang mengaku dirinya paling benar. Itu. Tapi kan rata-rata masing-masing menganggap kelompoknya paling benar, Ustaz. Ya harusnya seperti itu. Dan itu kan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Yang menjadi permasalahan istilah baru ini kenapa dipakai, kenapa menjadi suatu menjadi yang dominan gitu loh. Kalau orang mengaku paling benar sendiri, bahwa keyakinan saya lah adalah yang benar, salahnya di mana? Ya. Dan semua agama seperti itu.
Makanya mereka ini masih dianggap eksklusif. Inklusif itu adalah ketika orang itu sudah mengatakan semua agama itu benar. Itu maksudnya liberal. Itu liberal, bahkan masih kurang lagi. Siapa yang mengatakan semua agama benar dan agama saya paling benar, itu juga masih salah. Aneh. Jadi kacau balau. Sehingga disinilah kenapa MUI melakukan satu pertemuan ya yang akhirnya mendefinisikan ekstrem kanan, ekstrem kiri, kemudian dipakai oleh Departemen Agama atau Kementerian Agama istilah EK ekstrem kanan, EKI ekstrem kiri. Oh, itu resmi didepak. Oh iya, Departemen Agama ya. Oh. ya. Dan definisi MUI inilah yang kita anggap definisi yang paling objektif, di mana yang namanya wasatiyah atau moderasi beragama adalah sikap agama yang menumbuhkan kedewasaan di dalam beragama. Itu kematangan di dalam beragama sehingga mencerna apapun itu tidak serampak, memvonis tidak serampangan, mencerna tidak gegabah, dan memvonis orang lain itu tidak bermudah-mudah. Sehingga yang namanya moderasi beragama itu antara ekstrem kanan yang tidak lain adalah rigid, ya, gampang mengkafirkan orang lain, gampang memvonis orang lain dengan serampangan tanpa adanya satu landasan, atau bersikap permisif yang tidak lain adalah liberal. Makanya di sini yang namanya tawassut, yang namanya moderasi beragama adalah tengah antara liberal dengan takfiri. Oh, nah ini menarik nih Ustadz. Ya. Ketika memang sesuai dengan yang antum tulis di buku ini Ustadz ya. Iya, iya. Dalam arti kan mengintegrasikan moderasi beragama dalam kurikulum dan pembelajaran dengan kurikulum wasatiyah gitu. Iya, betul. Nanti kita bahas. Tapi gini, menariknya tadi kan Ustadz sempat menyampaikan mengenai moderasi dalam beragama. Iya. Ada ekstrem kanan atau takfiri, mengkafir-kafirkan, dan yang ekstrem kiri liberal. Iya. Tapi lucunya ketika mungkin kita nih menganggap bahwa oke, kita moderat, kita di tengah. Tapi bagi yang kanan, kita dianggap kiri. Iya. Terus kalau kata yang kiri, kita terlalu kanan. Nah, inilah yang menjadi permasalahan. Asnya kita ini ambil di mana? Ketika kita bicara tengah, tengah ini dari mana? Coba nih kita telaah nih. Maksudnya gimana tengah dari mana tuh Ustaz? Artinya ketika kita bicara saya ini adalah posisinya tengah, kalau kita bandingkan asnya antara posisi antum dengan tembok, saya tengah. Oke. Ya, dari tembok, iya Ustadz Zainal di tengah. Tengah. Di antara ada ana dan tembok. Tapi kalau sekarang antum memandangnya tengah itu antara saya dengan tembok belakang antum, antum yang tengah. Inilah yang menjadi permasalahan inti. As yang kita ambil harusnya dari Al-Quran dong. As yang kita ambil adalah dari sumber pembicaraan wasatiyah sendiri, yaitu Islam. Makanya sebetulnya soal masalah wasatiyah, moderasi beragama, itu bukan ajaran. Ajaran kita dari sejak turunnya sudah wasatiyah, sudah moderat. Kenapa? Karena buktinya ajaran kita telah sanggup mencetak manusia moderat, yaitu Allah berfirman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, kan gitu. Yang kita persoalkan sekarang bukan ajaran Islamnya moderat atau tidak moderat. Yang kita permasalahan adalah apa? Keislaman kita, perilaku kita. Itu kan gitu. Islam sebetulnya kan nggak salah. Yang salah adalah perilaku Muslim ketika sekarang ini mengaktualisasikan Islam, menerjemahkan ke dalam alam realita, kan itu. Pemahaman dia terhadap nas-nas itu sendiri. Nah ini yang kita harus luruskan. Oke, pas banget ya kita luruskan. Gini aja Ustadz, kita langsung berangkat dari studi kasus podcast Kasih Solusi dulu. Ya sekali hitung-hitung adalah ini nasihat buat Ana pribadi Ustadz. Amin. Justru Ana pengen Ustadz juga objektif. Nggak apa-apa kalau memang ternyata ada kesalahan, Ana mengakui mewakili Kasih Solusi. Jadi kan memang kami nggak pernah mendeklar atau deklarasikan bahwa kami ini podcast dakwah. Kalau mau belajar manhaj, akidah, silakan Anda nonton Kasih Solusi. Karena memang kami dari awal ngesetnya bahwa ini adalah podcast bisnis muamalah dan seterusnya. Dengan hadirnya Ustadz,
dan teman-teman yang lainnya mungkin lebih kepada ustadz-ustadz itu berarti bisa menjadi ya tanpa mengurangi rasa hormat ya sebagai tambahan sebagai warna lah, kita mewarnai. Karena memang berbisnis gimana caranya kita berdagangnya sesuai dengan syariat. Iya. Namun ya tetap porsi gemuknya, dominasinya itu adalah pada bisnis. Iya. Ketika Ana undang satu orang yang memang dia ini dulunya mungkin latar belakangnya seorang yang umum lah. Iya. Akhirnya dapat hidayah dari Allah, dapat taufik dan lain sebagainya. Akhirnya ngaji, hijrah, Ana undang ke sini, berbagai pengalaman, inspiratif dan lain sebagainya. Dianggap yang sebelah kiri, wah ini channel nih, Wahabi nih. Ini channel ekstrim nih. Yang lebih parahnya lagi, aduh, bro, gue kenal sama lu tuh udah zamannya kita nongkrong bareng di kafe, bro. Sayang banget, tobat sih boleh, bro. Tapi kenapa jadi masuk ke ekstrim Wahabi, bro? Ya. Gimana gitu kan? Ana sebagai yang punya channel pasti, maksudnya gimana ya? Ana juga nggak paham masalah Wahabi-Wahabian. Lanjut. Tapi giliran Ana undang yang kiri, atau mungkin bahasanya awam lah ya. Dia juga nggak tahu dilabelkan di kiri apa di kanan, misalnya dia awam aja. Ya apa sih secara casing mungkin belum ngaji, umum bahkan non-Islam atau non-Muslim, kita dudukin di sini untuk berbagi ilmunya gimana cara bikin bisnis F&B dan lain sebagainya. Yang kanan juga menganggap, wah ini podcast kasih polusi. Bukan kasih solusi, polusi. Sebenarnya ini apa ini Ustadz? Artinya apakah ini bagian dari intoleran bagi kubu-kubu yang tertentu untuk melabelkan Ana di sini? Ya ini Ana minta nasihat langsung pada Ustadz. Ini kan lagi-lagi sikap ya. Inilah yang harus kita luruskan. Ya, sikap-sikap di dalam menilai kadang kita itu intoleran. Sikap-sikap kita di dalam memandang orang kadang-kadang kita itu ekstrim. Itu kan gitu. Berarti di sini masalah keislaman bukan ajaran Islam. Ya. Nah, yang jadi petaka kadang-kadang ketika kita membahas masalah moderasi beragama dan membahas masalah intoleran atau ekstrim itu disangkut-sangkutkan dengan ajaran. Ya. Ini nggak benar karena Rasulullah SAW sendiri mensifati Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW itu adalah solusi. Bahkan Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan di tengah kalian dua perkara. Bila kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu, kalian tidak akan tersesat selamanya. Kitabullah wa sunnati. Kan solusi. Kemudian yang kedua, ini Allah sendiri mengatakan wa anna hadza sirati mustaqima, lurus. Bahkan setiap saat kita sholat membaca ihdinas siratal mustaqim, maknanya apa? Islam yang telah diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Artinya kalau kita melihat ajaran final, kalau kita sekarang ini berbicara masalah Islam, Islam kita adalah Islam wasatiyah. Tetapi kalau sekarang kita bicara masalah pemahaman mereka, cara mengaplikasikan Islam, menilai orang lain, inilah sikap orang itu berbeda-beda. Makanya saya katakan tadi asnya di mana, artinya ketika antum menilai saya umpamanya ekstrim, pijakan antum apa? Kan gitu. Itu. Sekarang kamu mengatakan saya ini toleran tidak toleran. Sekarang memandang itu melalui kacamata apa, gitu loh. Kalau Anda sekarang memandang itu melalui kacamata A, jelas berbeda dengan B. Sekarang ketika Anda memandang bahwa saya ini toleran tidak toleran, kacamatanya adalah dengan Al-Quran dan Sunnah, tolerannya di mana? Tapi kalau sekarang orang tersebut sudah dari belum apa-apa sudah mengatakan nggak boleh mengatakan kafir kepada non-muslim. Nah, yang kemarin anak undang itu dia dan muslim. juga termasuk juga siapa yang mengaku paling benar intoleran, udah susah kan gitu. Lah, sekarang hanya sekedar kita membaca di dalam sholat kita, kul ya ayyuhal kafirun aja sudah intoleran.
Oh ya? Jadi mau apa? Ya kan kalau sekarang orang mengatakan siapa yang mengatakan kepada non-muslim kafir, maka intoleran, berarti hanya sekedar orang itu membaca kul ya ayyuhal kafirun, intoleran. Bahaya banget. Bahaya. Firman Allah dibilang begitu. Iya. Sekarang coba kenapa mereka itu sampai usul ada beberapa ayat yang perlu diamandemen? Iya. Termasuk ayat-ayat yang membunyikan orang non-muslim itu kafir. Padahal di dalam Al-Quran itu lebih dari 400. 400 tempat Allah menyebutkan berulang kali kepada orang yang tidak beragama Islam itu kafir. Gitu. Nah, hal-hal yang seperti inilah harus kita dudukkan. Harus kita definisikan. Harus sesuai dengan sekarang ini. Anda menilai saya toleran tidak toleran itu pakai kacamata apa, pijakannya apa. Itu penting. Kalau sekarang pijakannya berbeda, terus kemudian kita memvonis orang ini kanan kiri, nanti akan tengkar, akan terjadi sengketa terus. Makanya kalau kita lihat berbagai macam pihak ini tidak pernah ada kata titik temu ketika mendefinisikan siapa yang radikal, siapa yang intoleran. Gitu kan gitu. Ini yang perlu kita dudukkan gitu. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Ya. Kalau yang Anda undang dia Muslim. Ya. Namun mungkin berbeda pemikiran, pemahaman dari penonton gitu ya. Iya. Mungkin dia sempat konten-kontennya masih ada pelanggaran syariat, tapi memang kita undang adalah menggali sisi dia bangun bisnisnya dari sisi A, B, C dan seterusnya gitu ya. Tiba-tiba Anda pernah baca komen, demi Allah antum sesat akhideri gitu. Nah, itu inilah astagfirullah. Ini juga bagian daripada perilaku kan. Makanya yang kita persoalkan tadi, ada memang tidak kita ingkari, ya juga tidak sedikit perilaku keislaman seseorang itu ekstrim. Perilaku seseorang di dalam menilai itu tidak objektif. Padahal Ibnu Taimiyah mengatakan sesuatu yang perlu kita catat dengan tinta emas. Ahli sunnah wal jamaah itu menilai orang lain dengan ilmu, adil dan objektif. Contohnya Ustaz? Ya, tidak seperti orang-orang lain dengan kebodohan, dengan kezaliman dan tidak objektif. Contoh ilmu, artinya kita sekarang menilai A, B, orang ini ekstrim, tidak ekstrim, solusi apa polusi, dasar ilmu dalilnya mana, kan gitu. Terus kemudian adil, artinya menimbang betul. Makanya di sini ada tabayun, ada harus cek cross check. Artinya sebetulnya yang sejatinya sebenarnya yang terjadi dikasih solusi ini apa sih? Kenapa sampai mengundang fulan-fulan ini? Kemudian dari situ kita cross check, baru kita bisa bicara. Makanya disinilah in ja'akum fasik. Ya coba bayangkan. Kenapa Allah menegaskan in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu? Orang fasik loh. Masih layak untuk dipertimbangkan suaranya, beritanya, dan informasinya. Apalagi mukmin. Artinya kita tidak boleh gegabah. Gitu. Okay. Dan itu bukan sifat seorang yang berwasatiyah, moderat. Makanya di dalam hadis Rasulullah itu kan jelas at-ta'anni minallah. Ta'anni itu apa? Berhati-hati, tidak gegabah. Itu adalah datang dari Allah. Wal ajalatu, serampangan gegabah itu minasyaiton. Nah, gitu. Karena ada sebagian teman-teman kita di dalam memvonis orang lain itu serampangan. Sementara Ibnu Taimiyah mengatakan harus dengan ilmu, adil, objektif. Dan itu didapat setelah apa? Setelah kita itu tahu yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Makanya di dalam Islam itu kan nggak boleh zon. Kenapa? Buruk sangka itu setelah kita usut yang sebenarnya, yang sejatinya, ujung-ujungnya adalah nggak benar, dusta, bohong, kosong, atau hoax. Makanya Rasulullah mengatakan, iyyakum wadhanna, waspadalah terhadap buruk sangka, wa inna dhanna akdzabul hadis, karena buruk sangka itu sedusta-dustanya pembicaraan. Allah, itu ngeri banget ya. Iya kan, teman-teman kita itu kadang-kadang memvonis sesuatu itu kan
hanya dengan berita kilawal kol katanya itu langsung. Dan itu anehnya disebarkan di sosmed. Ya. Itu. Jarang ada yang mencoba untuk mengklarifikasi tabayun. Makanya selagi itu digulirkan di sosmed, itu tidak akan ilmiah. Karena komen-komen itu rata-rata kalau di sosmed itu kan cirinya 3. 1, ngeyel. Menjawab tidak sesuai dengan ilmu yang memadai. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya, debat kusir. Itu isi sosmed. Nah inilah yang kadang-kadang malah dijadikan sebagai dasar, sebagai ilmu, yang ilmu itu malah tenggelam. Kan gitu. Iya. Komen-komennya malah lebih pintar daripada ustadznya. Nah, itu kan, dan itu kalau menurut saya ya, soal masalah penilaian, komen dan yang lainnya, itu ada yang layak untuk kita jadikan sebagai pertimbangan, ada yang juga sebagai masukan, ada yang harus kita biarkan. Karena nurutin komentar orang itu saya selalu umpamakan seperti anak sama bapak naik onta. Gitu? Oke. Ketika anaknya naik onta, diomongin orang. Aduh, ini anak durhaka, nggak tahu diri, nggak tahu budi. Masa orang tuanya naik onta kesandung, nonton onta kesandung-sandung, dia enak naik onta. Akhirnya dia turun. Pak, saya diomongin orang, Pak. Bapak aja deh yang naik, saya yang nonton. Ternyata bapaknya ini dibicarakan orang tidak kalah pedesnya, dikritik orang tidak kalah sadisnya. Ini namanya orang tua nggak sayang sama anak, nggak punya hati dan yang lainnya. Akhirnya dia turun. Aduh, kamu naik repot, saya naik repot. Terus gimana ini? Ya udah kita naik bareng-bareng Pak. Loh, kenapa nggak dari tadi kita naik? Kamu nggak diomongin orang, saya juga nggak diomongin orang. Akhirnya naik. Apakah selesai? Tidak. Tetap diomongin, malah lebih pedes. Aduh, ini anak sama bapak nggak punya hati. Masa unta kuntet begini dinaikin berdua? Gantian kek. Capek ya? Iya, akhirnya apa? Mulai emosi nih keduanya. Anak sama bapak, akhirnya apa? Turun dia. Udah, kita turun aja. Lo sebelah kanan, gue kiri. Lo sekarang naik repot, gue naik repot. Naik berdua, repot juga. Akhirnya apa? Dituntun. Nggak dinaikin. Apakah selesai? Alhamdulillah diomongin orang. Masih diomongin? Iya. Lah kok? Ini orang anak sama bapak kagak pakai utek. Masa beli unta mahal-mahal kagak dinaikin? Mubazir banget. Apakah selesai? Tidak. Selesainya kapan? Iya. Kalau unta itu naik orang. Iya. Baru kelar tuh ya. Bukan orang naik unta. Kalau selagi orang itu naik unta kan waras, wajar. Dia omongin orang. Kalau sudah unta naik orang, nah baru itu gendeng. Nah baru selesai. Makanya betul kata Imam Ibnu Hazm, kalau kamu di dalam hidup ini menempatkan diri, tidak pernah diomongin orang, tidak pernah dikritik orang, sejatinya kamu adalah majnun, yaitu gila. Udah selesai. Iya benar juga ya. Nah ini. Aduh, ini kenapa jadinya pada mengharap ridho manusia ya Ustadz? Ya itulah yang memang Masya Allah ya, kesedihan dan berbagai macam problematika hidup ini 99% dari makhluk, bukan dari Khalik. Subhanallah. Makanya lagi-lagi Ibnu Hazm tadi mengatakan, kebahagiaan di atas kebahagiaan, rileks di atas rileks, zahir batin adalah ketika kamu sudah bisa melempar ucapan makhluk sejauh-jauhnya dan mengambil totalitas ucapan Khalik. Itu udah. Berat tapi Ustadz ya? Iya berat. Karena memang hidup ini kan selalu dipengaruhi ya, komen dan yang lainnya. Makanya buktinya lihat betapa orang itu rileks, nyantai, hidup nyaman ketika dia itu hanya mendirikan gubuk di tengah sawah, nggak ada interaksi sosial. Tapi kan nggak mungkin itu kan, karena ada ungkapan dari ulama seperti Ibnu Khaldun mengatakan al-insanu madaniyatun bit-tab'. Manusia itu memang sosial secara tabiat wataknya. Itu.
Makanya di sini ada suatu hasil penelitian, walaupun ini terlepas dari cara mereka mengambil sampel dan juga pijakan. Finlandia itu kan kemarin dinyatakan negara paling bahagia di dunia, nomor 1. Finlandia. Iya, Finlandia. Ya. Oke. Finlandia. Itu ternyata karena mereka, masyarakatnya, rakyatnya itu memiliki 3 sifat yang itu ternyata semuanya adalah Islam. Oh iya, apa aja Ustaz? Yang pertama, dia tidak pernah membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Rakyatnya itu terbentuk mental seperti itu, ya. Terus kemudian yang kedua, tidak ada gengsi untuk pakai barang bekas. Nah ini. Nah yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, dan ini merusak sosial kita, yaitu apa? Tidak merusak ikatan kepercayaan komunitas. Kita itu kan kalau ada di komunitas kan suka bikin aneh-aneh, berita gosip, kasak kusuk kan gitu. Inilah yang membuat mereka itu hidup bahagia di dalam bersosial. Nah ini kan ini kan Islam semua itu kan. Masa malah yang negara Islam itu sendiri malah dirusak sama orang-orang atau oknum-oknum yang malah jadinya menjalankan negaranya malah atau kehidupannya sosialnya malah nggak mencerminkan Islam, Ustaz. Iya, jadi coba negeri atau daerah, atau kalau kita bisa katakan tempat paling panas gosipnya di mana? Itu kan gitu. Di mana? Di negara-negara Islam. Coba aja sekarang ini dengan negeri kita. Gosip dari mulai berita-berita hoax dan yang lainnya, dan semuanya itu membuat resah kita kan gitu. Hidup jadi tidak nyaman. Gitu. Dari sinilah sehingga kita itu perlu mencermati ucapan sebagian tokoh. Saya keliling ke negeri-negeri kafir, non-muslim, saya temukan sedikit muslimnya, banyak Islamnya. Saya keliling ke negeri-negeri muslim, saya temukan banyak muslimnya, sedikit Islamnya. Artinya praktek keislaman mereka itu jauh dari panggang. Sementara kalau kita lihat di negeri mereka kan gitu, kebersihan, tenggang rasa, coba. Itu terpraktekkan sekali. Coba kalau kita naik kendaraan dimanapun, entah kita itu di Jerman, dimanapun, itu rapi tertib. Ya. Terus bagaimana saling menghormati di antara mereka, tenggang rasa, itu tampak sekali di negeri-negeri mereka. Sementara di kita lihat, ya, dari sinilah membuat kita itu akhirnya susah sendiri, tekanan batin, akhirnya tidak bahagia. Itu. Oke. Nah ini Masya Allah ya teman-teman, jadi makin kebuka pikirannya. Namun kalau saya masih pengen fokus bentar dikit mengenai podcast Kasih Solusi, Ustadz. Iya. Artinya limitasinya atau batasannya seperti apa? Dengan Anda berusaha agar tidak dicap intoleran, makanya Anda menghadirkan ya non-muslim atau kafir, dia share-share ilmunya ke sini. Atau dan lain sebagainya. Nah ini apakah memang cara Anda ini salah atau benar dengan ada seperti ini, bahwa ya memang Anda pengen mengklaim lah, bisa dibilang ya memang kami ingin ya belajar muamalah sama siapa aja. Kita ini berbisnis, berdagang sama siapa aja. Apakah itu adalah satu upaya bahwa ya dengan ada seperti ini niatnya biar Anda nggak dicap intoleran gitu ya? Ya sebetulnya begini, simpel aja, bahwa ketika kita bicara masalah dunia, Rasulullah SAW menyerahkan kepada kita, antum a'lamu bi umuri dunyakum kan gitu. Dari kehadiran mereka, selagi mereka itu memotivasi bisnis, pengalaman-pengalaman yang ada, tukar hal itu kan merupakan suatu hal yang sah. Itu kan gitu. Kita temukan di dalam kehidupan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu sendiri ketika hijrah, yang dimintai penunjuk jalan itu siapa? Muslim? Bukan. Abdullah ibnu Uraiqid. Itu mereka masih musyrik. Dipakai oleh Rasulullah SAW jasanya, skillnya untuk supaya datang nyampe di Madinah lebih cepat dan aman. Coba, makanya dari peristiwa ini diambil kesimpulan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, dibolehkan kita itu memakai jasa orang non-muslim, termasuk dalam masalah dokter, dalam masalah konsultan dan yang lainnya.
Ya. Tidak ada masalah. Kan gitu. Jadi kita sekarang batasi koridornya adalah ketika itu antum a'lamu bi umuri dunyakum, silahkan. Tidak kerana akidah, tidak kerana manhaj, kita tidak masalah membahas kaitannya dengan hal-hal yang bersifat prinsip agama Islam. Dan kita tidak sekuler. Dan ketika Rasulullah SAW mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, dan akhirnya Rasulullah sendiri kan menyerah kepada Ahlul Madinah saat menyarankan, kenapa kalian harus mengawinkan kurma naik turun, kasihan. Udahlah biarkan saja, nanti kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan buah juga berbuah. Akhirnya tahun itu nggak ada yang buah. Ada yang buah pun itu rusak semua. Biasa kalau kita lihat di Madinah itu kurma-kurma yang tidak dikawinkan itu biasanya ketika berbuah itu kering. Kayak kering gitu, banyak gitu ya. Iya, itu karena nggak jadi. Akhirnya para petani datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini wahyu atau ijtihad? Kalau wahyu kita lanjutkan dan pasti Allah akan kasih ganti. Kata Rasulullah SAW, ini adalah ijtihad saya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, coba lihat. Rasulullah serahkan. Kan gitu. Bukan di sini sekularisasi, tidak. Di sini Rasulullah SAW bahkan mendudukkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang sama orang yang ngerti di bidang itu. Makanya ada suatu pernyataan yang cukup indah dari Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Ketika ditanya, mana katanya Islam itu mengajarkan segala sesuatu, termasuk bikin pesawat, termasuk macam-macam teknologi, mana ayatnya? Kata Syekh Utsaimin, ada. Ada emang cara bikin ini, bikin itu ada, pesawat ada, drone ada, semua. Bahkan ilmu sains dan teknologi ada, mana? Kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang yang mengerti di bidang itu kalau kamu nggak tahu. Masya Allah. Dan di bidang itu berarti Rasulullah umum. Kalau yang tahu di bidang itu adalah non-muslim, ya silahkan. Kalau yang tahu di bidang itu muslim, silahkan juga. Makanya di dalam masalah muamalah Rasulullah SAW tidak membatasi, kan gitu. Tidak ada uang muslim sama uang kafir. Yang ada itu ada uang halal sama uang haram. Betul. Yang ada muslim, non-muslim itu di dalam ibadah. Salat muslim begini-begini, kalau non-muslim begini. Tapi kalau dalam masalah muamalah, jual beli, sewa menyewa, ijarah, silahkan. Karena masalah ini adalah masalah muamalah. Sehingga krusialnya sekarang, sehingga di sini terjadi pertentangan. Ada yang menganggap ini enggak toleran, ini toleran. Permasalahannya kadang-kadang ada campur aduk, mana wilayah akidah lakum dinukum waliyadin, mana wilayah muamalah yang kita itu bisa bergandengan, bisa bersampingan, bisa berdampingan. Contoh di dalam masalah kita bermuamalah di komplek. Soal masalah agama nggak bisa dicampur-campur dan tidak akan bisa sama masjid dengan gereja. Tapi kan kita bisa bersama di dalam keamanan Kamtibmas, kebersihan, menjaga keamanan komplek. Tentang masalah kebersihan komplek, kan nggak ada batas itu kan? Kita ronda juga. Emang ada ronda muslim sama ronda kafir? Nggak ada. Itu yang harus kita bangun. Nah, sekarang campur aduknya itu ketika sekarang ini orang mencampur adukkan antara wilayah akidah dengan wilayah muamalah. Itu. Jadi sehingga di sini ketika kita tegas dalam masalah lakum dinukum waliyadin dianggap tidak toleran. Oke, kalau kita ini dianggap tidak toleran ketika sekarang nggak mau kerja bakti di komplek bersama orang non-muslim. Kita nggak mau menjaga Kamtibmas, apalagi sekarang ini kita ini mentang-mentang tetangga kita kafir, depannya kita kasih kulitnya durian, rumahnya gitu kan gitu, buangin sampah. Ya, kita nyetel keras-keras, tidak. Bahkan Abdullah bin Amr bin As itu ketika memiliki sesuatu, pesan kepada budaknya itu yang pertama kali didahulukan itu Yahudi Nasrani. Oh ya? Iya. Oh. Dan subhanallah kalau kita lihat
para ulama itu kan tetangga ada 3. Tetangga ada yang punya 3 hak, tetangga yang punya 2 hak, tetangga yang punya 1 hak. Yang 3 hak yaitu hak kerabat, tetangga, Islam, di mana mereka itu adalah kerabat kita Muslim. Punya 2, mereka itu orang lain tapi Muslim. Hak tetangga sama hak Muslim. Kemudian ada punya hak 1, yaitu bertetangga, yaitu non-Muslim. Ya, Oke, paham. jadi bukan berarti sekarang ini kita semena-mena, nggak bisa. Makanya Masya Allah ya, kalau kita lihat bagaimana kehidupan para sahabat salafun soleh bersikap kepada non-muslim itu, waduh Masya Allah, tiada taranya. Bahkan ketika Rasulullah SAW mengatakan tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman, siapa yang sekarang tetangganya tidak merasa aman, itu mencakup non-muslim sama muslim. Gitu. Ada non-muslim ya di situ. Bahkan para ulama seperti Al-Hasanul Basri ketika meninggal dunia pun tetangga itu masih punya hak kita untuk takziah. Coba lihat. Terus apa yang kita doakan? Banyak. Doakan aja, kata beliau, semoga panjang umurmu, melimpah rizkimu, mendapatkan hidayah. Emang salah kita mendoakan orang non-muslim dapat hidayah? Banyak. Nah, hal-hal yang seperti ini kadang-kadang dirusak oleh muamalah. Nah, tadi makanya kalau kita ingin bicara yang sebenarnya moderasi beragama, moderat itu bukan masalah Islam kita ini tidak moderat. Justru dari sejak turunnya Allah telah mencanangkan bahwa agama yang dibawa Nabi Muhammad ini adalah agama yang wasatiyah, agama yang moderat. Buktinya bisa menghasilkan ummatan wasata. Yang menjadi tidak moderat adalah perilaku, sikap, dan cara-cara mereka di dalam memandang interaksi, memvonis orang lain tadi itu. Masya Allah, Allah barik fiik. Nah, Ustadz, tadi kan berarti kalau udah dapat penjelasan se-clear ini ya, artinya kesimpulannya tuh gara-gara mungkin mereka ini ya tadi perilakunya, sikapnya dan lain sebagainya gitu ya. Malah justru yang mencoreng, malah justru yang mereka-mereka yang katanya ya udah ngaji, sunnah dan lain sebagainya gitu, akhirnya melakukan penyerangan terhadap ya mungkin ya kalau di konteks podcast Kasih Solusi berarti ke narasumber misalnya, atau mungkin kita bertetangga misalnya, atau mungkin kita berorganisasi dan lain sebagainya, komunitas. Artinya kan malah jadinya kecoreng bahwa berarti representatif orang-orang yang ngaji yang jenggot cingkrang ini nih, kayak begini nih. Soalnya gini Ustadz, kesimpulannya, orang-orang awam, ya kalau memang Ana konteksnya dikasih solusi deh, dia kan pasti kan di-mention, di-tag, komen-komen yang masuk kan juga pasti kan masuk ke handphonenya dia kan. Nah, malah jadinya Ana malah menganggap bahwa loh, ini gara-gara anda ini semua jadi mencoreng bahwa jangan-jangan memang representatif yang katanya ngaji yang secara memang begini ya kan. Jadi kan masalahnya kadang-kadang ya nilai setitik, coba susu sekolam. Makanya Allah berfirman ya, ini yang harus kita cermati. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Ya Allah, janganlah jadikan kami sebagai sumber fitnah buat orang kafir, non-muslim. Kata para ulama ahli tafsir, apa maksudnya? Ya Allah, janganlah jadikan kami sebagai perusak Islam sehingga mereka menganggap agama mereka benar, agama kita salah. Coba baca di dalam tafsir Ibnu Katsir ayat ini. Sehingga mereka akhirnya menyangka agama mereka yang benar, agama Islam salah. Tuh lihat muslimnya, udah nggak bersih, kumuh, saling gesek, saling gosok, saling gasak, sosialnya. Udah begitu kadang-kadang utang nggak balik, kan gitu. Banyak hal-hal yang sekarang ini menjadikan muslim ini sumber fitnah. Coba pernah saya ketemu salah satu mu'alaf. Dan ini Ana bukan mengada-ada. Tetangga saya amati bertahun-tahun saya ketika itu masih statusnya kontraktornya di situ. Sebelum pindah, Ana coba deketi. Kenapa Bapak ini Muslim? Kok nggak ada tanda-tanda Islam? Cuma kadang-kadang keluar pakai peci putih gitu. Cuman katoknya cingkrang gitu kan gitu. Akhirnya usut punya usut. Dia setelah masuk Islam
mencoba untuk mandiri, diboikot oleh keluarganya habis-habisan, diputuskan ekonominya, berusaha untuk mandiri. Ternyata muamalah dengan Pak Haji ditipu semua. Akhirnya dia, ya Allah, ini orang Islamnya udah lulus kata dia kan gitu. Udah rukun Islam lengkap. Kok nipu kan gitu. Ya Allah. Nah ini kan membenarkan apa yang telah dikatakan oleh Allah tadi, Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Coba sekarang, maaf ya, orang asing mana yang sekarang ini akan tertarik masuk Islam, umpamanya macam seperti Jepang ya. Dia mendirikan perusahaan sini, ya otomatis pekerjanya kan banyak Muslim. Setelah dibikinkan masjid, dibuat untuk tidur ngungsi. Itikaf. Iktikaf non formal kan gitu. Apalagi kalau sudah puasa. Nah, kan mereka itu sangat tinggi etosnya kan. Kok jadinya puasa, ibadah yang paling sakral membuat karyawan saya seperti ini? Itu. Udah begitu baca hadisnya palsu lagi. Naumus shaim ibadah, ini tidurnya orang puasa ibadah. Makin gak tertarik sama Islam itu. Makin tidur aja kalau gitu sama aja ibadah. Rabbana la taj'alna, inilah yang kita harus, makanya subhanallah, ini harus banyak disampaikan kepada teman-teman kita yang mungkin dia itu menjadi duta, brand ambassador ketika mungkin di luar negeri ketika sekarang ini berada di suatu komunitas yang mereka itu menjadi wakil Islam, duta Islam. Nah itu teman-teman ya. Jadi ini ya Masya Allah ya, abis ini kita bahas mengenai pendidikan intoleran lebih dalam ya. Tapi artinya Anda jadi makin melek bahwa ternyata sikap atau cap intoleran ini atau tidak toleransi ini bisa jadi mungkin bukan dari diri kita, karena memang itu udah ngejaga nih, misal ya, bukan merasa paling hebat, enggak, tapi gara-gara oknum-oknum atau segelintir orang yang ngecap sana ngecap sini, dan dia pun juga mungkin pakai foto profil atau foto-fotonya di akun tuh udah representatif bahwa ini yang ngaji-ngaji yang secara syar'i dan lain sebagainya gitu ya. Tapi nyatanya malah dicap. Nah, Anda punya pemikiran gini, koreksi kalau Anda salah Ustadz. Apakah waktu itu pikiran Anda ini salah atau benar gitu ya, ketika dalam hati itu sampai mikir gini, ya Allah gitu ya, maksudnya terserah deh mau ente nggak suka mana pribadi, nggak apa-apa, tapi kali ini please banget, ini kan orang nih terlalu awam gitu. Oke lah, ada yang muslim awam banget, atau ada non muslim apalagi gitu ya. Udah deh, ente nggak perlu suka maninya, tutup mata dulu deh, pura-pura suka aja deh. Tapi minimal nggak usah komen-komen yang melambangkan intoleran. Iya. Itu aja dulu deh, minimal selamatin dakwah kita deh gitu. Anda mikirnya kayak gitu, nggak apa-apa ente nggak suka maninya nggak apa-apa, tapi mbok ya jangan ketika ada fulan yang ente benci, misal secara casing belum tabayun, diserang, ya ngundang si sesat nih. Nah, inilah yang kayak gitu Ustaz. Yang jadi masalah kita. Pemahaman terhadap dalil ini kurang utuh. Ada satu kitab yang ditulis oleh Dr. Fadl Ilahi. Ini seorang ulama dari India yang sudah lama tinggal di Saudi. Penulis kitab bagus sekali untuk pegangan kita. Masya Allah. Di mana judulnya Mura'atu Ahwalil Mukhatabin. Menjaga suasana kondisi orang yang kita ajak dakwah. Kooperatif gitu loh. Makanya ketika sekarang kita baca kitab itu, Rasulullah SAW ketika menghadapi mad'u, ketika menghadapi orang yang diajak dakwah atau objek dakwah berbeda-beda. Rasulullah ketika mensikapi badui yang kencing di masjid, sama dengan Mu'adz bin Jabal ketika sekarang imam sholat Isya membaca surat Al-Baqarah, kan tidak. Ya kan? Rasulullah SAW bermuamalah kepada orang yang baru masuk Islam. Ya Rasulullah, bikinkan kami pohon Dzatul Anwat, pohon keramat itu, diminta. Rasulullah SAW tegur dengan teguran beda menegur Abu Bakar, Umar. Bahkan satu orang ketika Aisyah banting piringnya kiriman dari Zainab kan, cemburu itu. Rasulullah SAW diam, tidak bersikap apa-apa, bahkan mengutin pecahan piring. Setelah itu makanannya dikumpulkan, dikasihkan kepada ashabus suffah. Kulu gharat ummukum, makanlah.
ibumu sedang cemburu. Masya Allah. Beda lagi ucapan Rasulullah kepada Aisyah ketika mengatakan, saat Rasulullah mengatakan gini, Aisyah, bisa nggak kendaraanmu, ontamu, saya titipin sebagian barangnya Zain, ini Sofia. Enggak, enak aja, Yahudi pendek itu. Enggak. Masya Allah. Waduh, Masya Allah, Masya enggak, Allah. pokoknya Yahudi pendek itu. Masya Allah. Apa kata Rasulullah? Laqad qulti kalimatan law muzijat fil bahri lamazajatu. Kamu telah mengatakan satu kalimat, andaikan dicampur dengan air laut cukup keruh. Beda kan? Inilah harusnya sikap yang diajarkan Rasulullah kita tiru. Ketika menilai orang, beda kasus, beda modus, beda postur, beda karakter, beda profil, beda penilaian dong. Ya, fair itu baru. Ya. Ini yang tidak dijaga. Makanya dakwah kita itu tidak berhasil. Dalam tanda kutip, kita bukan ingin semua masuk Islam, semua mendapatkan hidayah, tetapi kita diterima. Karena memang kita itu tidak dituntut untuk memberikan hidayah taufik. Bahkan kita mendapatkan pahala dakwah hanya sekedar menyampaikan. La yahdiyallahu bika, alhamdulillah. Khairnya, andaikan ada orang yang mendapatkan petunjuk satu saja, alhamdulillah. Tapi Nabi Nuh 950 tahun dikatakan oleh Allah, wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidak beriman kecuali sedikit. Nggak pernah tuh disalahkan Allah. Bahkan Imam At-Tabari di dalam kitabnya Jami'ul Bayan, yang masuk Islam, yang ikut Nabi Nuh itu cuma 4. Ya Allah. 950 tahun. Tapi gelarnya Nabi Nuh apakah gagal? Tidak berprestasi, tidak. Bahkan Allah memberikan gelar mentereng. Innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya dia adalah seorang hamba yang bersyukur. Masya Allah. Ajib, Masya Allah. Itu. Wah, ini nih teman-teman nih, emang ilmu dan penjelasan Ustaz Zainul, Masya Allah. Ana suka sekali, dari tadi tuh clear, gamblang. Nah, masuk ke buku ini Ustaz ya. Sekolah Islam Modern dengan Kurikulum Wasatiyah. Dalam hal ini ternyata tentang pendidikan, tentang mindset, tentang manhaj, metode dalam beragama. Ini kan masing-masing mengklaim moderat. Masing-masing bilang bahwa ya kami moderasi, kami moderat. Ada organisasi masyarakat A misalnya bilang, ya pasti dia menganggap bahwa dia moderat. Organisasi B dia menganggap moderat. Ya kan, yang mengikuti pemahaman para sahabat moderat. Artinya kan semuanya moderat. Lantas moderat yang benar yang mana, Ustaz? Ya, bahkan ada yang Ustaz? Sebetulnya wasatiyah ini kan istilah yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Artinya itu milik komunitas Muslim kan. Nah, non-Muslim juga ngaku moderat. Nah itu. Jadi gimana? Semuanya kayaknya pada tunjuk-tunjukkan kayak, gue mau gak dibilang kanan, orang gue moderat. Nanti yang kiri bilang, emang gue kiri lah, orang gue moderat. Jadi nggak ada yang mau kanan, nggak ada yang mau kiri gitu. Ya, karena sekarang ini orang menganggap moderat itu netral, tidak punya sikap. Makanya buku ini sebetulnya adalah hasil disertasi saya S3. Oh, Masya Allah. Yang judul disertasi itu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam berbasis nilai-nilai wasatiyah. Dari temuan ini cukup signifikan untuk menerangkan kepada umat kesalahan di dalam memahami moderat. Itu kan gitu. Ini penting nih. Jadi moderat itu ketika kita itu berdiri, kemudian kira-kira kita tadi itu ngambil asnya di mana? Posisi tengah itu kita ambil dari mana? Kalau dari Al-Quran dan Sunnah, beda dong dengan Taurat dengan Injil. Beda lagi dengan sekarang ini budaya tradisi. Nah, ketika kita sekarang ini bicara masalah moderat, moderasi beragama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kan mereka menganggap juga banyak yang mereka menjalankannya atau teriak-teriaknya, ya kami juga Quran dan Sunnah. Kami ahlu sunnah. Ya, betul. Disinilah, Masya Allah ya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim. Kata Imam Ibnu Qayyim di dalam tafsirnya Al-Qayyim, sebetulnya Allah cukup mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tapi kenapa siratal ladzina an'amta alaihim? Ini penting sekali.
Karena kita tidak cukup Al-Quran dan Sunnah. Tapi pemahaman kepada Al-Quran dan Sunnah itu yang penting. Makanya pemahaman yang kita pakai, pemahaman siapa? Inilah yang menyelesaikan semua permasalahan. Pemahaman an'amta alaihim. Kenapa? Karena kalau kita memakai pemahaman masing-masing, otaknya kaum muslimin ini berapa miliar. Dan masing-masing punya pemahaman, background, latar belakang, pendidikan, memiliki pemahaman tersendiri, tinggi rendahnya, etnis, mungkin kelompok mana, ormas mana. Sekarang kalau kita tidak berikan suatu koridor, sekarang kita pertanyaannya, Al-Quran dan Sunnah ini menurut pemahaman siapa? Si fulan beda dengan fulan, fulan beda dengan fulan. Akhirnya agama ini berapa juta jenis? Waduh, nggak bisa tuh ya. Bahkan nanti akhirnya satu dengan yang lainnya bukan hanya berselisih, yang mengerikannya tidak ketemu. Padahal sama-sama Islam. Ngeri banget. Ya itu sekarang kita fakta kan. Emang bisa ditemukan ada titik temu antara Sunnah dengan Syiah. Iya kan? Makanya disinilah dengan berbagai macam ribu penafsiran Al-Quran dan Sunnah harus ada yang otoritatif. Maksudnya gimana, Ustaz? Otoritatif artinya pemahaman itu memiliki otoritas. Sehingga bisa mengadili, menghakimi, atau di dalam tanda kutip bisa menjadi pijakan semua pemahaman yang berbeda-beda ini. Bahkan pemahaman satu dengan yang lainnya ini saling berselisih, saling tabrakan, saling kontras. Maka pemahaman yang bisa menyelesaikan konflik, pemahaman yang bisa melerai, pemahaman yang bisa menyatukan semua ini adalah pemahaman an'amta alaihim. Mereka orang-orang yang telah diberikan oleh Allah nikmat. Siapa mereka? Disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Mereka itu orang-orang yang telah diberikan oleh Allah nikmat dari kalangan minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, dan nabi paling mulia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus siddiqin, manusia paling jujur setelah Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq dan juga Abu Dzar, ya, yang juga digelari oleh Rasulullah As-Siddiq. Wasyuhada, orang yang mati syahid pasti dijamin surga mereka. Yang wafat, yang mati syahid di perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang bersama Rasulullah dan yang lainnya. Nah, wassalihin, manusia yang soleh. Dan kita sepakat, orang paling soleh setelah Rasulullah SAW adalah sahabat dan tabi'in. Itulah yang telah dikatakan oleh Rasulullah, khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup pada zaman saya, kemudian setelahnya. Dan itu bukan hanya Islam aja. Tanya sama orang Yahudi, manusia terbaik setelah Nabi Musa siapa? Pasti mereka menjawab, sahabatnya Nabi Musa. Iya, betul. Tanya aja sama orang Kristen, manusia terbaik setelah Isa siapa? Sahabatnya Nabi Isa. Loh, salahnya di mana? Kita mengatakan manusia terbaik setelah Rasulullah adalah sahabat. Oh iya dong. Nah, makanya Rasulullah bukan hanya sekedar mengatakan khairun nas, bahkan pemahaman mereka, agama mereka punya otoritas. Dari mana? Rasulullah mengatakan, alaikum bisunnati, peganglah cara beragamaku, wa sunnatil khulafair rasyidin, dan cara beragama para khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan juga Umar bin Abdul Aziz, karena mereka termasuk khulafaur rasyidun. Ini yang dimaksudkan pemahaman yang memiliki otoritas. Siapa yang memberi otoritas? Rasulullah. Oh, termasuk Umar bin Abdul Aziz ya, Ustaz ya? Iya. Artinya tabi'in juga masuk ya? Iya, karena Rasulullah SAW tidak membatasi nama sahabat, tetapi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Dan para ulama sepakat, bahkan Umar bin Abdul Aziz bukan hanya khalifah Rashid saja, tetapi lebih daripada itu al-mujaddidul awal, reformis ini kaum muslimin, umat Islam pertama kali. Karena Rasulullah SAW kan mengatakan Allah akan mengutus pada setiap penghujung 100 tahun seorang yang memperbarui agama ini. Dan Umar bin Abdul Aziz orangnya,
karena beliau mangkat menjadi khalifah tahun 95-an atau 98 lah. Kemudian wafat tahun 101. Jadi pemerintahan beliau sama 2,5 sampai 3 tahun. Jadi beliau orangnya bahkan dikatakan oleh para ulama seperti Umar ini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Barinya, dia adalah seorang reformis yang sempurna karena dalam sisi ulama ia umara'iyah. Jarang ada seorang reformis yang ngumpul ulama iya terus kemudian umara'iyah. Imam Syafi'i dinyatakan oleh para ulama mujaddid, tapi hanya ulama kan, tidak menjadi konteksnya umaro. Tapi betul. Umar bin Abdul Aziz ulama iya, umaro iya. Nah ini yang kelebihan ada pada diri mereka. Masya Allah. Kalau tabi'innya setelah tabi'in? Setelah tabi'in ini kan banyak sekali ya. Kalau itu kan ulama membagi setelah Umar bin Abdul Aziz 100 tahun berikutnya kan Imam Syafi'i. 100 tahun berikutnya ada lagi ulama bukan Imam Malik dulu Ustaz. Kalau Imam Malik tidak dimasukkan kategori mujaddid oleh para ulama, Imam Syafi'i. Meskipun gurunya Imam Syafi'i kan? Iya, tetapi kalau tahun wafatnya kan nggak pas 100 tahun kedua. Kalau Imam Syafi'i kan 205 wafat. Oh, hitungan di situ. Nah, itu. Toib. Oh, Masya Allah, jazakallah khair. Nah, ini jadi Anda jadi lebih mantap lagi nih pengetahuannya. Ya, dalam hal ini artinya nyambung ya, masih pembahasan mengenai moderat tadi. Jadi kesimpulannya ya semua mengaku moderat, semua mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Tapi cek dulu apakah pemahamannya sesuai dengan gaya atau metode beragamanya para sahabat. Karena memang hidup yang berdampingan langsung dengan Rasulullah SAW ya para sahabat. Iya, makanya di sini yang paling terpenting untuk menciriin orang itu pengikut Rasulullah, sahabat dan tabi'in yang disebut dengan salafus soleh itu, apa cirinya? Apakah di jenggotnya? Tidak. Banyak kok yang jenggotan. Ya. Apakah di cingkrangnya? Juga tidak. Apa di jidatnya yang sekarang ini ada tanda-tandanya? Tidak. Yang menjadi tanda paling kuat adalah cara beragama dia sesuai enggak dengan Rasulullah SAW. Dengan sahabat, dengan tabi'in. Itu. Makanya tadi, alaikum bisunnati. Ikutilah sunnahku alias cara beragama yang saya tempuh. Makanya ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang masalah firqah-firqah itu, Rasulullah memberikan satu karakteristik jamaah yang telah dijamin masuk surga itu apa? Ma'ana alaihil yauma wa ashabi, kan gitu. Siapa saja yang berada di atas ajaranku dan ajaran sahabatku. Dan lagi-lagi tadi, kenapa lagi-lagi sahabat? Sudah logis dan sudah ilmiah. Kalau kita tanya kepada seluruh nabi, Nabi Musa, sahabat yang paling terbaik, umat yang paling terbaik siapa? Sahabatnya Nabi Musa. Iya. Isa yang umatnya Nabi Isa yang paling terbaik, ya sahabatnya Nabi Isa. Umatnya Muslim yang paling terbaik, sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Oh, Masya Allah, kalau pengen tahu lebih lengkap nih, insya Allah akan dikupas karena judulnya Anda suka sekali nih Ustaz, Sekolah Islam Modern ya. Karena memang ini masih menjadi stigma negatif terkait sekolah Islam, bawa-bawa internasional, bawa-bawa modern, apalagi bawa-bawa yang dipandang mahal. Ini kan masalahnya begini, sampai hari ini masih aja juga sekolah Islam ini distigmakan, sekolah bermasalah. Bahkan tempat anak-anak bermasalah. Iya. Ibaratnya kalau anaknya ini Masya Allah ya, nilainya bagus ya, udah pastikan jelas favorit. Ketika orang bicara sekolah favorit, ya adalah sekolah ABC itu umum. Ketika anaknya nilainya jeblok, nakal, gue masukin pesantren ya. Waduh. Awas ya, kan gitu. Ini makanya kita coba untuk merubah mindset itu, bahwa sekolah Islam modern. Artinya sekolah ini sudah dikelola dengan cara-cara yang modern, cara-cara yang teratur, standar. Ya, karena pesantren itu memang kalau kita kategorikan kan ada 3. Pesantren tradisional, pesantren modern, bahkan lebih tinggi lagi ini yang kita juga menuju ke sana, yaitu smart school, yaitu pesantren yang sudah berbasis digital.
Oh. Nah, image yang seperti ini, stigma yang seperti ini harus kita hilangkan. Dengan cara apa? Pertama, kita harus merubah kurikulumnya secara mendasar. Karena kurikulum itu ruh. Makanya orang yang benar, maksudnya dalam konteks, orang kalau memang sekarang ingin mendidikkan anaknya itu secara benar, pasti yang ditanya pertama kali kurikulum. Kemudian sarana prasarana. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah gurunya. Karena kata Profesor Dr. Mahmud Yunus ya, materi buku ini penting, tapi metode lebih penting daripada buku. Metode itu penting, tapi guru lebih penting daripada metode. Guru itu penting, tetapi roh spirit seorang guru itu lebih penting daripada semua itu. Makanya kunci keberhasilan utama pertama ada di guru. Wah, makanya pernah ada satu penelitian yang saya lakukan ya. Setelah kita cari kompetensi guru kan ada 4, ada kompetensi pedagogik, profesional, sosial, sama kepribadian. Itu yang paling menentukan keberhasilan lulusan itu adalah kepribadian. 84% kepribadian guru menentukan sukses tidaknya seorang murid. Gede banget dominasi. Iya, 84. Nah, baru yang keduanya sosial, baru yang ketiganya profesionalisme, baru yang terakhirnya buntut itu kalau nggak salah 20% itu pedagogik. Itu apa, Ustaz? Pedagogik itu bagaimana dia itu sebagai seorang pengajar gitu aja, yang baik, yang ini. Tetapi kalau kepribadian seorang guru all out, seorang guru yang sekarang ini tulus, seorang guru memang menjiwai saya itu seorang pendidik. Nah, ini biasanya kebalik tuh. Itu nomor 2, nomor 3, Ustaz. Makanya saya itu di diskusi kelas itu sampai udahlah ngambil guru nggak usah sekarang nominal nilainya berapa. Yang penting punya kepribadian. Kalau dia memang udahlah pokoknya saya mau ngajar. Ada tawaran kayak apapun nggak pernah ditengok. Betul, loyalitas ya, Ustaz? Iya, yang jadi masalah kadang-kadang ngajar itu sebagai sasaran antara. Nanti kalau sudah dapat tempat yang lebih gemuk lagi, lebih subur lagi, itu ditinggal. Masya Allah, tega banget. Anak didik orang lain yang dititipkan susah payah, dijadikan kelinci percobaan. Wallah. Udah gitu, orang tuanya masukin anaknya juga. Di pondok itu kan ada 3 tipikal yang sering saya kritikin itu, yang bukan serius ya saya ngomong. Ada sebagian orang tua yang memasuki pondok itu didik anak, ada yang kedua nitip anak, ada yang ketiga buang anak. Nah itu karena mungkin dia nggak mau diganggu kesibukannya, karena nggak mau repot, karena taunya ya udah kan gue udah bayar mahal, sekolah atur lah. Dan itu karakternya kelihatan sekali. Kalau mendidik anak, adanya semacam komunikasi imbal balik, ada semacam perhatian yang intensif. Kalau ada parenting datang, ada undangan datang, komunikasi itu aktif, menanyakan tentang perkembangan hafalan anaknya, pembelajaran anaknya. Ini enggak. Tahu kalau nitip, antum tahu nggak orang yang nitip sepeda itu? Tahu. Iya. Diletakin pagi, diambil sore. Iya, udah. Itu nitip. Dimasukin pendaftaran, tahu-taunya lolos. Itu nitip. Apalagi nggak pernah diurus lagi, buang anak sampai kelas berapa aja nggak ngerti. Iya. Itu ini kondisi ya. Tetapi kebanyakan mereka itu antusiasnya ada, ingin benar mendidik anak, cuman kadang-kadang pakai hanya perasaan emosional saja. Pokoknya anak saya harus lebih baik daripada saya. Itu aja. Waduh. Nah, semuanya nih insya Allah akan teman-teman dapatin ya di buku ini. Nah, ini buku udah bisa dibeli umum. Alhamdulillah sudah di pasar, sudah di peredaran, insya Allah bisa. Terutama ini bagi kepala sekolah, karena bagi guru, karena mereka ini ujung tombak, terutama guru. Guru itu kan pemimpin tingkat kelas. Guru itu
adalah orang yang paling bertanggung jawab terlaksananya kurikulum di kelas. Belajar mengajar ya. Makanya tugas guru itu ada 4 sebagai implementer, maksudnya pelaksana kurikulum. Yang keduanya sebagai developer, pengembang kurikulum. Yang ketiga adalah sebagai researcher, peneliti kelas, tingkat kelas. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah adapter, yaitu mengadaptasikan. Sehingga saya selalu tegasin kalau ada orang atau guru mengeluhkan, Pak, ini buku terlalu tinggi, Pak, ini buku terlalu rendah. Lalu terus fungsi kamu apa? Nah. Disitulah fungsi guru menaikkan ketika terlalu rendah, menurunkan terlalu tinggi. Karena nggak ada satu buku pun yang sekarang ini cocok dalam semua sisi. Kenapa? Karena tingkatan anak berbeda-beda. Ada anak yang high class, ada anak yang middle class, ada anak yang low class. Ya, sekarang buku yang kita siapkan sudah bagus sekali. Mungkin di tangan anak yang high class, aduh ini buku enteng banget, ringan banget. Aduh ini buku mah cemen kan gitu. Tapi bagi anak yang low class, aduh berat banget ini. Aduh keberatan Pak. Nah, gurunya lah yang menaikkan menurunkan. Sehingga sekarang kalau kita ditanya mana yang lebih penting, guru dengan buku teks, saya katakan dengan tegas, yang paling terpenting adalah guru. Disitulah peran guru masuk. Ya, cek aja Syekh Abdul Razak ketika ngajar di Masjid Nabawi kan. Buku yang dipakai apa? Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah. Milik Syekh bin Baz, tipis banget. Itu mah buku orang awam itu. Tapi sekarang gurunya siapa? Kan gitu. Ya, itu ya. Dia tuh, Masya Allah, Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, yang juga Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Buat teman-teman, ini terutama buat orang tua, buat para guru gitu kan, buat para rekan-rekan semua lah. Saran saya pastikan teman-teman atau Anda milikin buku ini. Kenapa? Karena itu bahkan hanya berapa persen aja tadi dijelaskan kita secara diskusi, itu Ustaz, hanya 10% ini. Ya iya, kan nggak mungkin semuanya dijabarkan satu persatu karena memang ini babnya juga banyak banget lagi. Ada wasatiyah, konsep moderasi beragama, sampai tuh ada bab 9. Ya, di situ kendala juga ada, Ustaz, ya. Jadi yang tidak kalah pentingnya di situ adalah bab tentang konsep sekolah Islam modern. Nah, itu. Terus kemudian bab yang terakhir adalah kendala dan solusi. Kendala di dalam masalah pembelajaran, kendala di dalam guru, kendala di dalam murid, kendala di dalam media, sarana prasarana. Yang tidak kalah pentingnya adalah kendala lingkungan. Karena kita sering mendapatkan kendala di mana anak ini kita sudah didik bagus di kelas, di sekolah, di pondok, pulang berantakan. Lingkungan tidak mensupport. Gitu. Betul, orang tua juga harus punya buku juga ya? Iya, karena lagi-lagi tidak adanya atau terjadi kesenjangan antara rumah dengan sekolah. Nah, disitulah sehingga tidak bisa sekarang ini keberhasilan anak itu diserahkan totalitas ke sekolah. Makanya sering saya katakan keberhasilan anak di dalam belajar itu ditentukan 40% faktor motivasi belajar anak itu. 30% sekolah dan 30% orang tuanya. Oh, imbang ya Ustaz? Iya, harus. Bukannya bisa. Sekolah lebih besar orang tua. Karena kita sekarang ini hanya memberikan, kan ilmu itu akan ada 2. Ilmu deklaratif sama ilmu prosedural. Yang dilakukan oleh pondok, oleh lembaga pendidikan manapun, itu adalah ilmu prosedural. Apa itu? Cara untuk memahami, cara untuk mengetahui. Tidak mungkin anak cuma 3 tahun atau 6 tahun kita ajari semua tentang Islam dari A sampai Z. Itu deklaratif. Ya. Ilmu ini nggak mungkin, nggak ada waktu, nggak cukup umur. Makanya guru-guru itu hanya membekali cara untuk memahami fikih, umpamanya warisan, begini loh Dek secara globalnya. Cara untuk memahami sholat secara globalnya begini. Untuk luasnya, pengembangannya silakan Anda cari sendiri. Saya sudah kasih pancing ini kamu. Gitu. Nggak mungkin dikasih semua. Nah. Iya, Masya Allah. Ya, buat teman-teman kalau mau dapetin bukunya mungkin kita bisa munculin di layar sini. Ya, atau enggak cek aja di deskripsi di bawah ya. Buku Ustadz Dr. Zainal Abidin LCMM.
Hafidhahullahu ta'ala, teman-teman, guru kita nih, Masya Allah. Amin, amin. Ada yang mau ditambahin nggak Ustadz buat, ya terutama buat orang tua murid, atau nggak mungkin ya tips and trick cara memilih sekolah misalkan, Ya. atau mungkin ya para guru-guru yang lagi nonton juga. Iya, iya. Di sini ada beberapa tulisan yang saya kumpulkan cara untuk memilih sekolah yang bagus. Nah, Ya. mantap. nih. Ini buat untuk ya barangkali sekarang lagi mau memasukkan anaknya di pondok ya. Anak SD sekarang kan yang pertama tuh TKB, yang kedua TKA, Ya. yang ketiga ini kan belum nih, masih umur 2 tahun. Ya. Nah, artinya nih kita lagi menimbang-nimbang SD mana nih yang Nah, sekiranya. ini memang penting ya karena Iya. orang tua kadang-kadang ngeblank, akhirnya apa ikut-ikutan. Supaya nggak ikut-ikutan, nggak salah memilih sekolah, ada 10 tips memilih sekolah. 1, mengenali jenis sekolah dulu. Karena apa? Karena kita kan punya ekspektasi kan. Iya. Ana memasukkan ke lembaga ini supaya hafal Al-Quran. Ternyata hafalan Al-Quran tidak menjadi skala prioritas. Ya nanti kecewa, nyesel, nyalain sekolah. Padahal sekolah ini memang diformat untuk menjadi sekolah suba, sekolah umum belajar agama gitu. Ya agama yang penting prinsip-prinsipnya. Yang kedua adalah biaya. Jangan sampai nanti lagi-lagi tuh ngomongin sekolah mahal ini. Kalau memang tidak cocok dengan koceknya, cari yang cocok. Karena pada akhirnya masing-masing sudah ada pasarnya dan masing-masing juga ada kannya. Yang kedua, cek track record sekolah itu. Oke. Tuh kan di situ ada prestasi-prestasi internasional, nasional, Iya. akademik dan non akademik. Kemudian kalau kita lihat sekolah ini, masya Allah ya memiliki ranking di tingkat kota, di tingkat provinsi. Nah itu track record itu penting. Nah kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah sistem kurikulum sekolah yang tadi. Iya. Karena kurikulum itu nyawa. Kurikulumnya bagaimana? Dari sisi dokumen, kurikulum kan ada 2. Kurikulum dari sisi dokumen, kurikulum dari sisi implementasi. Ya itu. Ini kita tanyakan, Iya. kita cross check juga. Nah, yang kelimanya adalah lingkungan sekolah. Ini penting sekali. Oke. Apakah ada bullying? Apakah sering terjadi peer group ya? Karena ada geng-gengan yang di situ akhirnya merusak komunitas ya itu. Itu harus kita cek lingkungan, kita pastikan Oke. nyaman buat anak kita, aman buat anak kita. Yang keenam, fasilitas sekolah. Iya. Ya, karena pada akhirnya anak di situ apalagi pondok 6 bulan. Ya kan gitu. Jauh dari orang tua. Iya. Jangan sampai nanti fasilitas-fasilitas dasar itu tidak terpenuhi, akhirnya anak tertekan. Mau bilang A, B atau menolak nggak bisa, menuruti atau ingin memenuhi ridho orang tuanya, akhirnya apa? Bermasalah anaknya. Duh. Tekanan psikologi kejiwaan. Hati-hati banget ya. Kemudian yang ketujuh adalah pergaulan di sekolah. Pergaulan dengan gurunya, dengan temannya. Ini harus kita cek. Iya. Yaitu menerapkan pergaulan baik setiap harinya, kita hidupkan sopan, santun, senyum, sapa, salam, sabar, enggak. Atau ada lagi yang dikembangkan. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya juga harus diperhitungkan jarak sekolah. Oke. Karena nanti kita akan bolak-balik. Karena penting juga anak ini kita sapa. Makanya di pondok saya itu ada penjengukan sebulan sekali, dibawa pulang sebulan sekali. Minimal ada telepon, tanya, sehingga anak itu ada tetap kebersamaan. Ya. Nah, kemudian yang nomor 9 adalah sistem keamanan sekolah. Karena jangan sampai nanti sekolah itu tidak aman, terutama hubungan dengan laki perempuan. Iya. Ya, sampai nanti keluar bebas, ke sono bebas, ya, kecolongan, terus kemudian membawa HP. Ini yang nanti itu akhirnya apa? Anak tersebut lebih banyak terjebur ke dalam sosmed daripada belajar, nggak fokus. Ya, yang tidak kalah pentingnya juga keamanan tentang masalah kaitannya psikologi mereka. Ya, pembelajaran jangan sampai ada ketertekanan. Guru-gurunya juga begitu, welas asih bukan pilih kasih. Guru-gurunya sabar, masya Allah. Nah, yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, berikan anak kesempatan untuk memilih.
musyawarah. Apalagi anak sudah SMP ya. SMP SMA ini sudah tidak layak orang tua itu otoriter. Makanya kata ahli pendidik, sama anak umur 0 sampai 7 perlakukan dia seperti raja. Apa itu? Kita layani, kita penuhi, kita berikan satu apresiasi yang positif. Kan raja kan? Iya. Ya, kita muliakan, kita hormati. Nah, anak umur 8 sampai 14 kita perlakukan seperti tawanan. Apa artinya? Anak ini bagaimana kita berikan, kita kenalkan terhadap aturan, ini boleh, ini nggak boleh, ini etika yang harus dilakukan, ini yang nggak boleh dilakukan. Nah, ketika sekarang umur 15 sampai 21 perlakukan seperti sahabat. Artinya, bagaimana orang tua itu menjadi sahabat yang membimbing, sahabat yang mengarahkan. Makanya umur-umur ini orang tua otoriter itu nggak laku. Makanya tipikal orang tua itu kan macam-macam ya, ada yang tipikalnya otoriter, ada yang permisif apa aja boleh, ada orang tua yang tipikalnya itu pemarah, ada orang tuanya yang tipikalnya timbal balik. Segala sesuatu itu selalu anak dilibatkan, dan ini penting di dalam masalah pendidikan sehingga anak itu tumbuh bisa bertanggung jawab atas putusannya dan atas pilihannya. Kamu kan yang milih dulu sekolah itu. Kok sekarang begini kamu malas? Ayo gimana? Enak orang tua. Oh iya. Iya, tapi kalau memang otoriter yang kamu saya masukin di harus sini. Mondok. Harus ini. Nanti anak akhirnya apa? Dengan mudah untuk ketika melakukan kesalahan membalik. Kan itu sekolah mama. Aduh. Itu kan sekolah ayah. Nah, itu bahaya. Itu lebih parah lagi ya mama aja yang sekolah. Itu jangan sampai ada kalimat itu keluar dari anak. Masya Allah. Sepertinya 10 tips ini ada di Ibnu Hajar Boarding School. Insya Allah ya. Gimana kalau next kita pertemuan kita bahas mengenai Insya Allah sekolah lebih dalam ya Ustadz ya. Ibnu Hajar nanti kita kupas ada apa aja di sana sekolah Ustadz. Iya betul. Nanti kita coba untuk sedikit menguak kampung bahasa Arab. Jadi kita di sana ada kampung bahasa Arab, artinya seru banget. Dari mulai gurunya, muridnya, juga security-nya, dan juga OB-nya kita coba untuk, kalau anak wajib ya, OB security ya sekalimat 2 kalimat mereka bisa bicara bahasa Arab. Pokoknya siapa yang ada di situ nggak boleh tidak bahasa Arab. Jangan cuma mas muki aja teman-teman. Ismi Deri. Nanti kita bahas lebih lanjut tuh Ustaz. Cakep tuh. Ya, terkait dengan sekolah apa segala macamnya. Ada apa aja di sana. Itu karena penting itu Ustaz ya. Dan FYI, Ana pernah ngundang beberapa teman-teman pengusaha yang sekarang sudah sukses gitu, dia punya restoran Timur Tengah. Itu lulusan Ibnu Hajar Boarding School loh. Yang Hadramiyah Wildan tuh kemarin tuh. Itu di situ juga tuh. Iya kan? Wildan Tarisi. Kan banyak teman-teman lulusan sana, Masya Allah. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Wa iyyakum, jazakumullah khair. Allah barik fi, kita ketemu lagi insya Allah nanti. Pembahasan sekolah cakep tuh Ustaz. Iya harus itu, harus insya Allah. Apalagi kan SD kita jadwalkan ini, dan alhamdulillah anak didik kita itu sudah hampir di semua universitas. Baik di dalam negeri dari UI, UGM, ITB, UNER, ITS, Unibro, UNS ya, Undip, semua, hampir semua sekolah-sekolah negeri, belum yang di luar negeri, ada Yordania, ada Turki, dan nanti insya Allah akan kita perluas lagi ke negeri-negeri lain. Ternyata boleh. Kan tahunya kan kalau pesantren ujung-ujungnya jadi merbot paling. Nah, itu. Jangan sampai ada stigma itu. Umum boleh Ustaz ya? Iya. Bahkan sekolah kita kan sekolah umum belajar agama. Bukan sabu. Apa tuh sabu? Sabu sekolah agama belajar umum. Saya takut tadi kata-kata. Kita kasih solusi.